Yo, konnichiwa. Di video ini, kita akan membahas kelanjutan cerita dari video gua sebelumnya. Jadi buat yang baru hadir di channel ini, gua saranin agar kalian cek video gua sebelumnya, agar kalian nggak bingung sama jalan ceritanya. Kalian juga bisa bantu support channel ini, dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya, agar kedepannya gua lebih semangat, buat bikin konten yang lebih baik lagi. Buat yang gak suka spoiler kalian boleh close video ini, dan gak usah lama-lama, yuk langsung gas ke videonya. Nah di sini tuh, kejadian setelah Seiichi melepas sihir Jutgemen, Seiichi mulai berpikir ada yang aneh. Seiichi melihat EXP-nya meningkat drastis, dan Seiichi juga telah membunuh semua monster. Sejenak Seiichi terdiam dan mendengar suara. Level up, ini gawat, kata Seiichi. Kemudian terus terdengar bahwa level up. Dan kata-kata yang terakhir, dari suara dunia itu, Anda terus level up. Seiichi mendapati banyak skill, dan semua skill itu digabungkan, sehingga menjadi kombinasi skill antara, pertahanan, serangan, dan pergerakan. Waduh, makin OP aja kalau gini cuy. Dan ini adalah status Seiichi saat ini. Ras manusia, umur 17, level 20, serangan sihir, terlalu menakutkan, pertahanan mantra pesona, silahkan tebak sendiri, 200 sudah pasti. Lalu Seiichi berkata, bahkan statusku sendiri takut padaku, memangnya ada manusia sepertiku. Bahkan di sini Seiichi tuh ngedapetin gelar, pria yang menundukkan dunia. Suara dunia juga mengatakan, bahwa dengan status dan gelar Seiichi saat ini, dia bisa menjadi Raja Iblis ataupun Dewa. Dan kembali setelah Seiichi ditawari sebagai guru Akademi Sihir Barbador. Seiichi menolak tawaran itu, karena saat ini Seiichi punya banyak orang untuk dilindungi, jadi Seiichi gak mungkin ninggalin mereka. Dan karena alasannya seperti ini, kakek itu memberikan pengecualian, yaitu menjadikan Saria dan Lulune sebagai murid, Artoria sebagai guru, sedangkan Olga sebagai asisten Seiichi. Dengan ini Seiichi menyetujui permintaan itu, tapi karena Seiichi punya janji untuk nungguin Louis pulang, Seiichi minta sedikit waktu buat nunggu Louis. Halah palingan Seiichi cuma mau ngeliat wajah manisnya Louis cuy. Tapi di sini Lulune bilang, kalau ingin berjalan hanya berdua dengan Seiichi, untuk yang terakhir kalinya di kerajaan ini, alias ngedate. Artoria, Olga, dan Saria yang mendengar, mengatakan juga ingin jalan berdua dengan Seiichi. Cie, yang jadi idola dadakan. Setelah itu Louis tiba dan menghampiri Seiichi, sambil memuji Seiichi. Tak lama kemudian sudah saatnya bagi mereka untuk pergi ke akademi. Louis yang ingin ikut Seiichi dilarang oleh raja yang tidak lain adalah ayahnya. Sayang banget cuy, kita kehilangan satu primadona di episode berikutnya. Dan ketika mereka hampir berangkat, Alice berlari menuju Seiichi, karena baru mendapat info, dan mengatakan kepada Seiichi bahwa para pahlawan sedang belajar di akademi. Alice mengatakan bahwa pemanggilan pahlawan tuh bukan hal remeh, karena bisa menaikkan nama negeri mereka, dan Alice menyuruh agar Seiichi lebih berhati-hati. Mereka pun berangkat menuju akademi, dan di tengah perjalanan kakek itu berbicara kepada Seiichi. Memang benar kalau para pahlawan mendaftar di akademiku, dan potensi mereka sangat tinggi, hal ini bisa ngebuat masalah untuk murid lain. Karena itulah aku memintamu untuk menjadi walinya, agar mereka tuh mampu bersaing sama para pahlawan. Gak lama kemudian, mereka sampai di Akademi Sihir Barbador, dan disambut oleh wali kelas 2F Rice Roguena. Dan Rice marah kepada kakek, karena ninggalin berkas yang sudah menumpuk. Tak lama Rice pun nganterin Seiichi ke asrama laki-laki, dan di tengah jalan Seiichi menghentikan langkahnya, bertanya kepada Rice, kenapa kau tidak menentang saat aku ditunjuk untuk menjadi wali kelas 2F? Rice pun menjawab karena dia tuh nggak mampu ngembangin bakat mereka, sebenarnya tuh mereka adalah murid yang berbakat, namun mereka diberi label udah dikeluarkan. Rice sadar tak mampu melakukan sesuatu untuk mereka, dan karena Seiichi ditunjuk langsung oleh kepala sekolah, makanya Rice tuh nyerahin semua ini ke Seiichi. Seiichi pun berkata, baiklah aku akan melakukan segalanya, tapi untuk itu, aku butuh bantuanmu. Aku butuh bantuan dari guru yang perhatian dengan mereka. Rice menangis mendengar perkataan Seiichi. Dan ketika Seiichi membuka pintu, murid dengan wajah aneh muncul di depan Seiichi.
Hei bocah, apa lihat-lihat? Seiichi mengabaikannya dan menjawab kata-kata semangat dari Olga. Beraninya kau mengabaikanku, kata Agnos. Beatrice menatap Agnos dengan wajah menyeramkan, dan Agnos pun diam, lalu Agnos memeluk Seiichi sambil berkata, mari akrab ya bro. Beatrice langsung memukul Agnos dan berkata, dia ini adalah wali barumu. Dan Beatrice pun melakukan perkenalan kepada semua murid, bahwa Seiichi mulai hari ini akan menjadi wali mereka. Dan mereka juga akan mendapatkan teman baru yaitu, Saria, dan Lulune. Tiba-tiba, ada gadis yang datang ke Saria dan ngajakin mandi bareng. Di sini Lulune bertingkah konyol menginjak wajah gadis yang ngajakin Saria mandi bareng. Kemudian Rais meminta semuanya memperkenalkan dirinya. Yang ke-1, aku adalah Agnos, aku tak yakin kau mampu menggantikan guru Beatrice, tapi ya sudahlah, mohon kerjasamanya. Yang kedua, namaku adalah Brute Rev Kaiser. Yang ketiga, kepala beruang yang menulis namanya Baird Lutra. Yang keempat, namaku Leon, dia ini ceritanya gadis cuy. Yang kelima, Helen Rosa. Yang keenam, ini yang gua suka anjir, namanya Rahel Madan. Helen memang begitu tapi aslinya baik, mohon kerjasamanya ya sensei. Yang ketujuh aku Irene Prime, senang bertemu denganmu sensei. Dan yang ke-8 orang yang diinjak Lulune, aku adalah Flora Redoran, aku hidup untuk mengagumi wanita cantik. Dengan salam perkenalan ini wajah Seiichi terlihat suram, melihat mereka ternyata adalah murid yang cukup punya kepribadian bermasalah. Dan Altria berkat, sepertinya kau mendapat murid yang merepotkan ya Seiichi. Dan untuk yang terakhir kalinya, Beatrice memberikan hasil dari ujian tanaman obat. Setelah itu menyerahkannya kepada Seiichi, dan Seiichi mengatakan, ingin melihat kemampuan praktis mereka. Beatrice berkata, kalau ingin melihat kemampuan praktis mereka, pastikan lebih dahulu apa yang mereka bisa. Lalu Beatrice mengumumkan, agar setelah ini, mereka tuh siap-siap buat nunjukin keterampilan mereka di dalam arena. Dan dengan keputusan ini mereka semua semangat untuk menunjukkan kemampuan praktis mereka di arena. Mereka cukup senang, karena tak perlu membuang banyak waktu untuk belajar di kelas. Sedangkan para siswa mulai membicarakan Seiichi, dan kenapa Seiichi tuh bisa jadi wali kelas mereka, padahal umurnya tuh nggak jauh beda. Lalu si topeng beruang menunjukin tulisan yang isinya, siapapun Seiichi itu, yang jelas dia terlihat bukan seperti orang yang jahat. Nah setelah Seiichi dan Beatrice keluar ruangan, Rahel dan Helen bertanya kepada Saria. Kau terlihat dekat, apakah kau mengenalnya, si Seiichi itu? Saria mengatakan bahwa memang ia mengenalnya, bahkan dia juga kenal dengan Olga. Helen berkata, apa hubunganmu dengannya? Saria menjawab, aku adalah istri Seiichi, sedangkan Lulu adalah pelayannya. Saria juga mengatakan Altria adalah kekasih Seiichi. Dan Lulu hanya sedikit bengong sambil berkata, Nona Saria. Mendengar ini semua murid terkaget-kaget. Dan Helen kembali bertanya, apakah dia kuat? Saria menjawab, tentu saja Seiichi sangat kuat. Mendengar ini Helen lalu berjalan pergi dan Saria melihatnya pergi dengan tanda tanya di kepalanya. Dan langsung saja, kini mereka telah sampai di arena, dan mereka tuh berniat melakukan pemanasan. Namun terdengar suara yang mengatakan, kenapa para sampah ada di sini? Dan itu adalah kakak dari Leon, yang terlihat seperti perkumpulan pemuda yang suka ngehina. Dan selanjutnya, ceritanya bersambung. Kita akan lanjutin ceritanya di video gua berikutnya, tapi berdasarkan web novelnya. Dan mungkin, gua bakal butuh waktu sedikit lebih lama buat nyiapin isi videonya. Jika ada salah kata mohon dimaafin, dan karena gua juga masih pakai suara program mohon dimaklumi. Gimana ya, gua tuh udah nyoba ngerekam suara gue, tapi hasilnya rusak, karena banyak suara luar yang masuk anjir, rumah gue tuh kayak pasar. Tapi ya udahlah, terima kasih buat yang udah mau klik dan nonton video ini, terima kasih juga buat yang udah mau untuk support channel ini. Buat yang lain, kalian juga bisa ikut ngebantu support channel ini dengan cara tekan tombol like, tombol subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya juga, agar kedepannya gua makin semangat bikin konten yang lebih baik lagi. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri. Dan, biarin Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。